Orang tua wajib ngajari, jika tidak sempat pasrah dia. La ilaha illallah Hakul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammadin. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sebagai orang tua harus mengenalkan nama-nama sahabat Nabi kepada anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita yang dihafalin itu temannya Upin Ipin saja. Coba tanya anak-anak sampai, dik, ada 3 orang. Siapa temannya Upin Ipin yang dari Indonesia? Nah, yang besar jawab Susanti. Siapa yang dari India? Jarjit tahu. Siapa yang dari Cina? Nah, ini jangankan orangnya Bapak Ibu, kutanya bukan orang tahu. Siapa nama ayamnya Upin Ipin? Siapa? Ayamnya apa? Nah, oleh karena itu kita ajarkanlah nama-nama sahabat Nabi kepada anak-anak kita. Bapak Ibu rahimahullah, yang pertama yaitu percaya yakin kepada yang gaib. Tentang iman Bapak Ibu, lebih-lebih anak-anak muda, sahabat anak muda ini, saya pesan, iman harus kuat, iman harus tangguh, iman harus kokoh. Kalau iman kuat, iman tangguh, iman kokoh, insya Allah kita mampu menghadapi suka duka masa depan. Contoh aja contoh, umpama ada anak muda punya calon istri, calon istrinya ini dinikahi orang lain, sakit nggak? Oke. Tapi kalau dia punya iman kuat akan menjawab begini, biarkanlah, memang belum jodoh. Apa-apa itu kalau belum jodoh, dikejar pun nggak akan dapat. Itu kalau imannya kuat Bapak Ibu. Loh, kok tahu? Saya pernah. Jadi iman harus kuat. Kalau iman lemah, mas yang muda-muda, iman lemah, iman tidak kuat, iman rapuh, calon istri digait orang ataupun calon istri dibawa terbang Raden Gatot Kaca ke Primbondanu, ke pelaminan, dia akan frustasi. Akhirnya seperti Samsul Bahri. Bapak Ibu tahu Samsul Bahri? Tahu insyaallah. Bu, tahu Samsul Bahri? Samsul Bahri, dia maju ke medan perang, laksana singa luka, yang bertujuan ingin mati karena dia patah hati, tidak bisa mendapatkan sanksi Nurbaya karena si Nurbaya dinikahi Dato Maringgi. Masih ingat kan filmnya Pak? Tahun 90 berapa? Masih SD saya. Kok zaman sekarang kok ada seorang pemuda dan pemudi, remaja atau remaji, kok dia ingin bunuh diri karena dia patah hati, tidak bisa mendapatkan sang pujaan hati. Maaf teman, itu terlalu romantis tapi cengeng kawan. Dunia tak selebar daun, daun cepedak, daun cepedak. Oleh karena iman harus kuat ya, iman harus kuat. Nah, bagaimana cara menguatkan iman? Di antaranya, 1, banyak ibadah, 2, berteman dengan orang-orang soleh, yang ketiga, banyak berzikir la ilaha illallah. Bapak Ibu rahimakumullah. Dan ternyata Bapak Ibu, iman Islam kita itu ada nilainya. Bapak Ibu tahu nilainya? Ada nilainya. Nilainya itu berapa? Surah Ali Imran ayat 91, juz 3 ayat paling terakhir. Nanti Bapak Ibu lihat, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim ul ardi dhaba wa lam tadabi. Itu artinya nanti Bapak Ibu lihat substansinya, iman Islam kita lebih mahal daripada emas sepenuh bumi. Bukan hanya sepatuan, sepenuh bumi. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban. Sepenuh bumi emas. Jadi jaga Bapak Ibu ya, dijaga iman Islam kita wariskan kepada generasi kita. Karena nilainya begitu mahalnya. Emas sepenuh, bukan masih mahal. Iman Islam kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama, iman kepada yang gaib. Bapak Ibu sampai jam berapa? Jam berapa?
biasanya tanya dulu sampai jam berapa, ikut saja. 1 jam lebih bisa, setengah jam pernah, 5 menit pernah. Kemarin di sini Polres, samping kanan saya Pak Kapolres, samping kiri Pak Kapolres, depan saya anggota. Aku tanya juga, minta waktu berapa? Setengah jam. Oke, ikut saja. Nanti kalau sudah capek, katakan aja Bu ya, kayak lomba ini. Ibu-ibu, mbak-mbak yang capek bisa mengelonjorkan kakinya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang kedua, tanda orang bertakwa, yakni melaksanakan sholat. Wa yuqimunas sholat, melaksanakan sholat. Berapa kali Bapak Ibu? 5 waktu, 5 kali. Saya mau tanya, di antara sholat 5 waktu, sholat apakah yang paling berat? Terus apa lagi? Apa lagi? Apa lagi? Semuanya kan itu. Jadi melaksanakan sholat. Bapak Ibu, orang Islam, kita Muslim ini Bapak Ibu, menyikapi sholat itu macam-macam. Ada yang rajin sholat, ayo bapak-bapak ini insya Allah, amin. Bapak Ibu juga. Ada yang malas sholat. Ada Bu yang malas sholat? Ada. Pakai jilbab apa? Coba berdiri di foto. Ada yang gambling. Nah ini orang Jawa tahu ini. Ada yang sholatnya gambling. Tahu gambling Pak? Gambling itu sekarang sholat, besok tidak, besoknya lagi sholat, tidak, sholat, tidak, sholat, tidak. Akhirnya tidak sholat, namanya gambling. Nah, Bapak Jawa tahu gambling. Bahasa apa? Di bahasa Jawa gambling. Ada yang tidak sholat atau belum sholat. Oleh karena itu Bapak Ibu, di antara kita ada yang malas sholat, ada 3 tipnya. Pertama, supaya tidak malas. Pertama, membaca doa dari Nabi. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Yang kedua, paksa diri kita. Paksa segera wudhu. Paksa ambil sajadah. Paksa ambil sarung. Paksa ambil songkok. Paksa berjamaah. Lama-lama dipaksa, akhirnya jadi terbiasa. Orang Jawa bilang Bu, witing tresno jalaran songko kulino. Gimana Pak? Itu bahasa Inggris. Kebiasaan sesuatu karena kecintaan sesuatu karena terbiasa melaksanakan sesuatu tersebut. Jadi dipaksa. Bapak Ibu yang biasa sholat maghrib, isya, subuh 5 waktu, nggak sholat, umpama nggak sholat, belum sholat, ada yang kurang dalam hidup, betul kan Bapak Ibu? Umpama terbiasa sholat, kok nggak sholat aja? Jangankan yang wajib Pak, umpama Bapak Ibu rajin sholat tahajud, rajin, nggak sholat sekali aja, ada yang kurang dalam hidup ini, betul kan? Katanya imannya kuat Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, melihat orang yang tidak sempurna fisiknya tapi dia rajin sholat. Mungkin Bapak Ibu pas pegang HP, lewat di beranda HP Bapak Ibu ada orang yang tidak sempurna fisiknya, tangannya 1, kakinya 1, mereka rajin sholat. Loh, kita yang kuat, kita yang sehat, kita yang perkasa, kita yang pongah, masa tidak sholat? Oleh karena itu, sholatlah sebelum disolat, sholatlah di belakang imam sebelum disolat di depan imam. Rajinlah ke masjid sebelum menjadi mayit. Banyaklah ibadah sebelum menjadi jenazah. Banyaklah baca Al-Quran sebelum dikuburkan. Saya mau tanya Bapak Ibu, Pak Bu, apa bedanya mas-mas saja? Aku gak enak sama bapak-bapak. Mas ini, apa bedanya kuburan sama masjid? Ayo, mungkin dalam hati sampean bilang, alah pertanyaan agak bermutu. Kuburan tempat mayat, masjid tempat sholat, gitu kan? Nah, ada jawaban yang nilainya bagus. Kalau kuburan yang membuat, yang menggali, yang
membikin tidak mau nempatin, yang nggak bikin nempatin. Betul Pak? Betul ya? Saya tahu lagi teman. Kalau kuburan yang membuat, yang menggali, yang membikin nggak mau nempatin, yang nggak bikin nempatin. Betul Pak ya? Ada menggali kubur. Contoh ini, umpama ada bapak menggali kubur, gali sudah selesai, telepon keluarga musibah. Assalamualaikum keluarga musibah. Waalaikumsalam. Ini kuburan sudah siap, mayat siap diberangkatkan. Maaf Pak, gali kubur. Ini mayatnya kena corona, nggak boleh dikuburkan di kampung. Lah kuburnya gimana tuh? Dibesari. Terus kuburannya gimana? Sampai nempatin. Mau Pak? Nggak mau Pak? Itulah kuburan yang buat, yang gali, yang bikin nggak mau nempatin, yang nggak bikin nempatin. Kalau masjid Bapak Ibu buat nggak buat boleh nempatin, bikin nggak bikin boleh nempatin, boleh sholat di sini, ngaji di sini, baca Quran di sini, sholat Idul Fitri Idul Adha di sini, sholat tarawih di sini. Saya mau tanya Bu, Bapak Ibu kan pernah ke Samarinda kan Pak? Kan singgah, biasanya singgah ke masjid musola. Pernah Pak ya? Boleh nggak Pak? Boleh kan? Boleh. Kan saya ikut bikin Bapak. Boleh. Nah itu kalau masjid bikin nggak bikin boleh tempat. Dan perlu diingat Bapak Ibu, perlu diingat, sholat ini merupakan bukti bahwasanya kita tidak lupa kepada Sang Pencipta. Ulangi. Sholat 5 waktu ini loh, merupakan bukti bahwasanya kita tidak lupa kepada Sang Pencipta. Karena apa? Produk dunia saja Bapak Ibu, produk dunia loh, tidak lupa penciptanya kok. Ulangi, produk dunia saja nggak lupa penciptanya. Contoh, ada motor Mio, ada motor Vario, ada motor Beat, tidak lupa penciptanya. Siapa? Honda. Ya kan Pak? Produk dunia. Lagi ada motor Mio, ada motor Aerox, ada motor Nmax, ada motor Fiction, ada yang baru Pak, ada motor Fazio, ada motor Fazio, tidak lupa penciptanya. Siapa? Yamaha. Betul kan? Nah sekarang mobil. Ada mobil Xenia, ada mobil Sigra, ada mobil Terios. Tidak lupa penciptanya. Siapa? Daihatsu. Ada kan logonya? Nah. Terakhir, ada mobil Ras, ada mobil Alia, ada mobil Fortuner. Tidak lupa penciptanya. Siapa? Toyota. Loh, produk dia saja loh, tidak lupa penciptanya. Masa kita ini kan produk akhirat? Yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau ada orang meninggal, apa yang dibaca Pak Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya kita, lillahi milik Allah, wa inna dan sesungguhnya kita, ilahi kepada Allah, raji'un akan kembali. Allahumma sholli ala Muhammad. Mana jam? 10. Masih 2. Yang ketiga, tanda orang takwa. Masih 2 aja sudah setengah jam lebih. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang ketiga, tanda orang bertakwa adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, menafkahkan harta, bisa zakat, bisa infak, bisa sedekah, bisa jari, ya, bisa ibadah Quran. Nah, menafkahkan hartanya itu tanda orang bertakwa. Saya mau tanya Bapak Ibu, Bu, yang pojok itu, Ibu cinta nggak sama duit? Nah, cinta. Iya Mas muda ini kan? Mas Andri, sampai seneng nggak sama duit? Bapak menurut saya lupa. Bapak cinta nggak sama duit? Cinta. Oleh karena itu Bapak Ibu, cinta kita kepada duit, ayo cinta sing sejati. Maksudnya Mas, Pak, kita mati, duit kita bawa. Maksud kita sejati itu. Kok Bapak cinta sama duit, Bapak mati duitnya tidak dibawa, palsu cintamu Pak. Dibawa mati dimasukkan kuburan, ya enggak, dibongkar orang, disedekah.
diinfakkan. Itulah money changernya, penukaran mata uang dunia dan mata uang akhirat. Money changernya itu penukaran uangnya. Sampai bawa masuk ke kuburan, nggak ada manfaatnya. Kalau disedekahkan untuk anak yatim, untuk anak, itu penukaran uangnya itu mengabadikan duit itu dengan sedekah. Dan Bapak Ibu, duit ini, harta ini kan termasuk isi dunia kan Bapak Ibu. Harta, apa isi dunia Mas? Harta, terus tahta, terus wanita, terus Toyota. Harta, tahta, wanita, Toyota yang kadang membuat pusing kepala kita dan kadang menghalangi tercapainya suatu cita-cita dan menjerumuskan kita ke cinta dunia, akhirnya melalaikan kita hakikatnya kehidupan di alam dunia. Nah ini semuanya Bapak Ibu, harta, tahta, wanita ini punya rumus. Yang saya sampaikan ini, dunia ini loh Bapak Ibu punya rumus. Apa? Bapak tahu rumus dunia? Nggak tahu. Mas, tahu rumus dunia Mas? Nggak tahu? Yang punya rumus bukan fisika saja, yang punya rumus bukan matematika saja, bukan bahasa Inggris saja. Dunia punya rumus. Bapak Ibu nggak tahu? Kalau Bapak Ibu nggak tahu, tenang, saya tahu. Ku tahu rumus dunia, semua harus berpisah, tetapi ku mohon tangguhkanlah. Pak, jadi kalau nggak dalam masjid, menggelegar suara saya. Ini kalau di masjid nggak hadis ya. Kecil-kecil aja. Kalau sudah tiada, baru terasa. Itu yang menyatakan siapa Pak? Roma Irama fil kaset di as-salafi. Roma Irama berkata dalam kasetnya yang kuno, yaitu tadi. Jadi semua rumus dunia semua akan berpisah rumus dunia. Jangankan pisah kematian Bapak Ibu, kita hidup pun sudah pisah Bapak Ibu. Yang anaknya mondok atau kuliah di Samarinda di Jawa kan berpisah. Saya juga berpisah sama orang tua di kampung halaman. Rumus dunia sudah. Tapi kalau orang mukmin, perpisahan walaupun perpisahan kematian, nanti akan bertemu kembali dengan keluarga. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Jam 10 mampu ya. Nah, yang nomor 3, yang nomor 4, yakni percaya kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan Nabi dulu. Kalau Nabi kitab yang dahulu kita wajib percaya gitu aja. Tapi kalau Al-Quran kita wajib percaya dan juga mengamalkannya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, percaya kepada Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, apa isi kandungan Al-Quran ini? Di antaranya ada 4 Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya hati-hati ya, apa kandungan Al-Quran? Ada 4. Pertama akidah, yang kedua syariah, yang ketiga adalah akhlak, yang keempat kisah-kisah atau cerita-cerita. Dan ternyata Bapak Ibu, yang paling banyak itu kisah-kisah yang mengisahkan langsung Allah. Maka kita wajib percaya. Allah menjelaskan sholat tidak begitu banyak, menjelaskan berbuat baik orang tua sedikit, memerintah puasa ayatnya sedikit, sedekah sedikit, haji sedikit, yang paling banyak kisah-kisah. Dan ternyata Bapak Ibu, kita di dunia ini disuruh bikin kisah, disuruh bikin cerita, dan memang manusia ujung-ujungnya tinggal cerita. Dulu ada Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sekarang tinggal cerita. Dilanjutkan sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sekarang tinggal cerita. Dilanjutkan tabi'in sampai Wali Songo, di Jawa ada Wali Songo, sekarang tinggal cerita. Dulu di Indonesia Pak, ada banyak kerajaan. Di Jawa ada kerajaan besar, Mojokerto itu, kerajaan Majapahit, sekarang tinggal cerita. Dulu Indonesia dipimpin Pak Karno, Pak Harto, Pak Habibie, sekarang Gus Dur, sekarang beliau tinggal cerita.
Saat ini Pak, kita yang ngaji saat ini malam ini 100 tahun lagi 2126 tinggal cerita. Manusia ini ujung-ujungnya tinggal cerita. Dan memang kita disuruh bikin cerita. Cerita yang bagaimana? Cerita yang baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Ada tahun. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir ini dari tanda orang bertakwa, wabil akhiratihum yuqin, percaya yakin kepada hari akhir. Bapak Ibu pernah mengantarkan orang ke gerbang akhirat? Pernah melayat? Nah itu gerbang akhirat sih. Pernah melayat kan? Wabil akhiratihum yuqin. Kira-kira kita semua nanti 100 tahun lagi ada nggak Pak? Ada nggak? Nggak ada. Dan sisa juga. Siapa 100 tahun lagi yang ngaji di sini, ceramah di sini, qiraat di sini, sholat di sini, dialah anaknya anak kita, bahkan cucunya cucu kita. Kita semua di mana? Sudah mendapatkan gelar tertinggi dalam arti sok kehidupan, yakni almarhum dan almarhumah. Oleh karena itu biasanya Bapak Ibu, kalau saya ada orang meninggal, saya talqinkan. Di sini talqin juga. Biasanya sebelum saya talqinkan, saya ceramah sedikit. Hadirin, umpama ada orang meninggal. Saat ini kita sedang melayat jenazahnya Pak Paijo. Maaf, ada Pak Paijo? Contoh aja. Sedang melayat jenazah Pak Paijo. Kata melayat dari bahasa Arab la'ayatun, yang artinya tanda. Jadi wafatnya Pak Paijo ini merupakan tanda bagi kita bahwasanya kita yang sama-sama manusia akan mengalami apa yang dialami oleh Pak Paijo, yakni meninggal dunia. Jadi begitu. Lanjutkan lagi. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil nasihat dari meninggalnya Pak Paijo ini. Apa nasihatnya? Kalau sekarang kita sedang menguburkan, suatu saat kita yang akan dikuburkan. Kalau sekarang kita sedang menaikkan ke ambulan, suatu saat kita yang akan dinaikkan ke ambulan. Kalau sekarang kita sedang melayat, suatu saat kita yang akan dilayat. Kalau sekarang kita sedang memandikan, suatu saat kita yang akan dimandikan. Insya Allah dengan kita mengingat nasihat kematian ini, kita tidak akan lupa tentang tujuan hidup alam dunia, yakni beribadah kepada Allah dan menebar kebaikan untuk sesama. Biasanya begitu. Setelah itu baru kita targetkan. Sekarang tes Pak ya. Tes kita target itu umpama aja. Nanti Bapak Ibu menjawab. Muslimin muslimat, siapa Tuhanmu? Jawab Pak. Dilakukan loh Pak. Allah Ta'ala Tuhan saya. Gitu ya. Ulang. Muslimin muslimat, siapa Tuhanmu? Tuhan saya. Bapak Ibu, siapa Nabi?